Pak, Ya, Pak. jadi abang melakukan take over. Iya, benar Pak. Melakukan take over secara tidak resmi Pak. Secara tidak resmi, secara di bawah tangan. Tapi Saya tahu nggak akibatnya sebelumnya kayak gini? sebelumnya saya belum tahu sama sekali. Akibat hukum segala macam nggak tahu. Belum tahu. Saya itu hitungannya waktu mau take over itu saya pusing mau bagaimana caranya nih supaya namanya ekonomi lagi susah Pak, hitungannya kan. Nah, saya mau cari take over yang secara benar gitu melalui teman. Nah, ternyata Tapi udah pernah datang ke leasing supaya mau take over itu? belum. Jadi ke ini aja mana? Teman. Iya, melalui teman. Terus Nah, setelah dari teman, kata saya, ini bener gak resmi apa enggak? Kata dia resmi, ya kan. Terus saya akhirnya, ya namanya kita sama teman Pak, ya percaya aja kan. kamu kerja ya? Iya, saya kerja. Nah, dia ngikutin. Nah, dia ngomong, bener gak nih Pak secara resmi? Kata saya. Nah, kata dia bener nih secara resmi. Nah, besoknya kamu libur gak? Nah, saya bilang libur. Nah, akhirnya dia besoknya dia nelpon saya dari pagi sampai sore hari kan, itu sampai siang. Datanglah ke situ. Nah, datanglah hitungannya tuh saya ke rumahnya Pak si Reja bareng sama Pak Sokari hitungannya tuh. Nah, setelah dari situ baru saya diajak ke rumah, bilangnya kenalannya Pak Reja hitungannya. Sesampainya di sono di rumahnya Pak Reja, kita diajak ke rumahnya yang Nur Alimin Supandi ini. Ternyata nyampe keesokan harinya pas saya kejadian ini, dia ternyata itu bukan rumahnya gitu Pak, hitungannya. Jadi saya juga pengen minta bantuan Bapak nih, bagaimana nih caranya supaya saya Jadi akhirnya terus sudah pernah lapor polisi ya? Saya pas sudah kejadian itu pun saya sempat pernah ke Polres Tangerang. Terus Cuman dari Polres Tangerang suruh buat laporan ke pihak leasing untuk somasi atas nama Supandi sama Agus. Cuman pihak leasing ini harus membayar angsurannya dulu. udah itu minta 10 juta itu ya? Minta 10 juta sama saya itu, cuma dibayar 1 kali angsuran doang gitu. Dikasih 10 juta? Saya kasih 10 juta. Tapi tetap aja ditagih habis itu? Tagih tetap Pak, tagih. Itu pun 10 juta itu ada pihak debt collector juga di situ yang berperan. Siapa? Atas nama siapa? Atas nama Wilton. Sama? Nah, yang menyaksikan? Yang menyaksikan itu dari pihak BCA Pak Ari. Iya. Terus jadi belum ke ini ya, ke polisi. Pas di polisi itu ada orang yang mengalami korban yang sama dengan ini? Sama Pak, ada 2 orang lagi. Saya ini korban ketiga. Orang yang sama? Orang yang sama ditipu sama Pak Agus sama Nur Alimin Supandi ini. Dan polisi kenal? Nah, polisi sempat kenal dengan namanya Pak Nur Alimin Supandi ini Pak. Yang ada KTP-nya? Iya, yang ada KTP-nya. Malah disuruh datang tapi nggak datang gitu? Nah, malah disuruh datang ke kantor polisi untuk menyerahkan unit. Nah, dia ternyata nggak datang gitu. Sedangkan kita nungguin sampai malam tengahnya. Iya. Oke. Jadi itu yang terjadi ya. Baik. Tahu kita itu dari mana? Saya dari YouTube Pak. Tengahnya iya. Baik. Intinya gimana caranya ini kita sama-sama supaya bisa selesai cepat ya? Iya Pak. Saya biar supaya hidup saya sama keluarga. Kalau tinggal di mana kan? Saya di Babelan Pak. Bekasi. Iya. Tapi ininya di Jakarta Utara ya? Iya, KTP-nya. Ya udah. Semoga selesai. Nanti kasih aja ketika ada orang leasing, ya, kasih aja surat-surat ini bahwa ini udah penanganan Batara dan udah kita proses. Gitu ya. Siap, makasih Pak. Habis ini kita lakukan somasi atau langkah hukum lainnya. Gitu.
Siap ya, makasih banyak Pak atas bantuan. Ini udah dibaca nih? Udah Pak, udah. Oke, tanda tangan dulu dibaca. Kenain dikit juga nggak apa-apa. Ya. Baik. Ini kita bikin video atau apa ini tanpa edit pertama. Kedua, kita melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa perkara-perkara seperti ini bisa dihadapi dengan baik. Jadi Yayasan Bantuan Hukum Batara membantu masyarakat banyaknya secara sosial. Terima kasih.